Assalamualaikum, selamat sore. Kembali lagi dengan saya Muhammad Anwar ini pada mata kuliah Technopreneurship. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, saya ingin menyampaikan terima kasih untuk teman-teman yang kemarin sudah aktif ya untuk mengikuti UTS. Nah, kalian sudah mengetahui kan nilainya. Jadi diharapkan nanti untuk tugas-tugas dan juga untuk UAS-nya kalian untuk lebih bisa up lagi belajarnya sehingga nilainya bisa lebih bagus. Oke, baiklah untuk minggu kita kali ini di mata kuliah Technopreneurship kita akan membahas tentang apa itu manajemen pemasaran. Untuk apa? Untuk outline-nya yang akan kita bahas pada mata kuliah kita kali ini yang pertama yakni definisi manajemen pemasaran. Dan yang kedua adalah konsep pemasaran. Dan yang ketiga adalah tujuan daripada pemasaran itu sendiri. Oke, kita langsung saja ke materi ya. Yang pertama, apa sih yang dimaksud daripada marketing atau pemasaran sendiri? Jika kita tinjau dari sebuah buku karangan Kotler, itu dia mengatakan bahwa marketing is a social and managerial process by which individuals and group obtain what they need and what to creating and exchange product evaluated with other. Jadi di sini dia menyebutkan beberapa arti daripada pemasaran yang apabila kita jabarkan adalah sebagai berikut. Jika ditinjau dari segi proses sosial, manajemen pemasaran itu didefinisikan sebagai proses sosial dengan yang mana dengan proses itu seseorang atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka inginkan dengan menciptakan dan menawarkan secara bebas pertukaran produk atau jasa dari pihak lain. Jadi dari segi sosial adalah proses sosial yaitu interaksi antara seseorang dan kelompok yang mana dari interaksi tersebut maka seseorang itu dapat menciptakan atau menawarkan atau bahkan dari interaksi tersebut seseorang dapat memperoleh produk atau memperoleh jasa yang mana jasa itu dinilai memiliki value tersendiri bagi pihak lain. Itu jika definisi manajemen pemasaran dari segi proses sosial. Nah, bagaimana sih kalau ditinjau dari segi proses manajerial, manajemen pemasaran, jika ditinjau dari proses manajerial, itu bisa diartikan sebagai proses perencanaan dan pelaksanaan pemikiran, penetapan harga, promosi, penyaluran gagasan, produk atau barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi sasaran individu dan organisasi. Jadi lebih kepada bagaimana proses perencanaannya, bagaimana proses penetapan harganya, dan juga bagaimana proses menentukan atau memenuhi sasaran-sasaran daripada individu atau organisasi. Itu merupakan definisi daripada manajemen pemasaran jika kita tinjau dari dua aspek proses dan juga proses sosial dan juga proses manajerial. Ini diambil dari buku Asosiasi Pemasar Amerika ya, atau American Marketing Associate, karya daripada Philip Kotler. Nah, ruang lingkup pemasaran. Yang pertama adalah pertukaran dan transaksi. Pertukaran adalah konsep inti daripada sebuah marketing atau dari sebuah pemasaran. Yang mana dengan adanya pertukaran yaitu sebuah proses di mana seseorang atau sebuah organisasi mendapatkan suatu produk yang diinginkan atau dibutuhkan dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai gantinya. Nah, sesuatu di sini bisa berupa barter sesama barang atau bisa berupa alat pembelian. Misalkan kita menginginkan sebuah produk,
kita bertukar dengan menawarkan uang sebagai alat pembayaran sebagai gantinya. Itu namanya pertukaran, di mana kita mendapatkan barang yang kita inginkan, tapi kita juga menawarkan kepada seseorang yang menawarkan kepada kita atau yang menjual kepada kita itu ganti berupa sesuatu sebagai gantinya. Bisa berupa barang atau bisa juga berupa uang. Nah, biasanya itu terjadi dengan adanya kondisi-kondisi seperti yang pertama, terdapat paling tidak ada dua belah pihak, karena untuk menciptakan suatu pertukaran atau konsep inti daripada sebuah marketing itu harus ada dua belah pihak. Dua belah pihak di sini ada marketing, ada pembeli dan juga ada penjual. Kalau kita mau transaksi kan harus ada itu nih. Ada yang menginginkan suatu barang dan ada yang menawarkan suatu barang. Oke, itu yang pertama, kondisi yang pertama ya. Yang kondisi yang kedua yakni setiap pihak mempunyai sesuatu yang bernilai bagi pihak yang lain. Jadi si orang yang membutuhkan barang itu memiliki uang sebagai sesuatu yang bernilai bagi pihak yang lainnya. Sedangkan orang yang memerlukan barang itu menganggap barang yang ditawarkan itu merupakan sebuah hal yang bernilai. Jadi diharap suatu pertukaran ini terjadi akibat adanya setiap pihak mempunyai sesuatu yang bernilai bagi pihak yang lain. Jadi jika ditinjau dari sisi pembeli, berarti dia menganggap produk yang ditawarkan penjual itu adalah sesuatu yang bernilai. Sedangkan dari sisi penjual menganggap bahwa uang yang dibayarkan itu merupakan sesuatu yang bernilai bagi dia. Kondisi yang ketiga yakni setiap pihak mampu berkomunikasi dan menyampaikan produk. Ya, tanpa adanya komunikasi mustahil ya adanya sebuah proses pertukaran atau proses jual beli tersebut. Dan yang keempat, setiap pihak bebas menerima atau menolak tawaran daripada pihak lain. Sering kalian dengar kan kalau ada istilah bahwa pembeli adalah raja. Jadi itu di sini di dalam ruang lingkup pemasaran yakni transaksi itu si pembeli itu bisa membatalkan, juga si penjual pun juga mempunyai hak yang sama, jadi bisa membatalkan sebuah transaksi. Jadi kondisi di sini, kondisi yang keempat, setiap pihak bebas menerima atau menolak penawaran daripada si pihak lain. Dan yang kelima, ada saling kepercayaan bahwa hubungan dengan pihak lain adalah cukup tepat dan diinginkan. Jadi kondisi transaksi itu terjadi bisa karena adanya saling percaya. Jadi misalkan kalian percaya nih kepada penyedia barang bahwa dia itu menyediakan barang yang bagus. Jadi kalian itu merupakan salah satu kondisi yang bisa memunculkan sebuah transaksi atau pertukaran atau yang bisa disebut exchange. Oke. Jika dari pengertian tersebut, kalian bisa menyimpulkan bahwa transaksi itu adalah kesepakatan yang disepakati atau dicapai antara dua belah pihak dalam melakukan exchange atau pertukaran setelah melalui proses negosiasi. Itu ya, pengertian daripada transaksi itu sendiri. Sedangkan transaksi dapat berupa transaksi moneter, antara ada barang, ada uang, atau ada barang yang memiliki nilai tukar lainnya. Sedangkan yang kedua, ada transaksi berupa barter, yakni barang dengan barang. Jadi transaksi moneter itu transaksi penjualan seperti yang kita lakukan biasanya. Kalau kita membeli, kita harus mengeluarkan uang. Sedangkan barter itu transaksi antara penjualan atau pertukaran menggunakan barang dengan barang. Misalkan si A itu membutuhkan topi untuk ke pantai, sedangkan si A itu memiliki celana yang berlebih misalkan gitu. Nah, si B itu membutuhkan celana tapi memiliki topi berlebih, akhirnya dia bisa saling tukar menukar
barang. Itu juga dinamakan sebuah transaksi. Oke. Ruang lingkup pemasaran yang kedua, yakni kita harus mengetahui apa yang dipasarkan. Nah, biasanya yang dipasarkan ini adalah bisa berupa barang atau goods ya di sini, yakni barang-barang yang secara fisik dapat dibutuhkan dan dapat dibuat. Dan yang kedua, yakni yang dipasarkan bisa berupa pelayanan atau servis ya. Atau biasa disebut jasa. Jadi kalau jasa sendiri adalah sesuatu yang bersifat tangible atau tidak berwujud. Kalian mungkin bisa sangat tahu ya, jadi kalau barang itu sudah kayak biasa kita membeli sebuah barang di pasar, kita membeli baju dan lain-lain. Sedangkan servis itu lebih kepada barang yang tidak berwujud. Sesuatu apa yang kita pasarkan itu sesuatu yang bersifat tangible atau tidak berwujud. Tentunya jasa pengiriman dan lain-lain. Dan yang ketiga, biasanya itu event atau pertunjukan atau itu bisa diartikan adalah sesuatu yang bersifat informatif ataupun edukatif. Itu event ya. Sedangkan sesuatu yang lain yang bisa dipasarkan yakni experience atau pengalaman, atau sesuatu yang dapat memberikan nuansa atau pengalaman tertentu kepada orang lain. Selain itu, ide juga merupakan sesuatu yang layak untuk dipasarkan, di mana biasanya ide-ide atau gagasan-gagasan yang bermanfaat itu sangat-sangat bisa dipasarkan atau memiliki nilai value tersendiri. Nah, di situ kalian bisa mendiskusikan beberapa contoh daripada contoh-contoh lain selain contoh yang saya sebutkan tadi, baik itu apa yang dinamakan sebagai barang, jasa, event, experience, dan juga gagasan ya. Nanti itu kalian bisa cari sendiri contoh-contohnya untuk untuk hal-hal yang bisa dipasarkan. Itu selain sudah jelas kalau barang sudah jelas, jasa sudah jelas, event dan experience serta gagasan itu mungkin kalian bisa mencari contohnya sendiri nanti ya. Itu adalah beberapa hal yang bisa dipasarkan. Oke. Selain itu, jika kita membahas ruang lingkup pemasaran, kita harus tahu siapa yang memasarkan. Nah, untuk biasanya yang memasarkan itu biasanya disebut sebagai marketer atau seseorang yang mencari respon, baik respon ini berupa perhatian, pembelian, suara, sumbangan dari pihak-pihak lain yang memiliki prospek untuk dipasarkan. Jadi, marketer ini biasanya memiliki keahlian-keahlian khusus untuk mempengaruhi, baik itu secara waktu, level, dan juga komposisi permintaan untuk mencapai deal-deal tertentu pada sebuah perusahaan. Contoh daripada marketer di sini adalah seorang sales ya, sales produk atau SPG, ada juga seorang event organizer, dan juga ada seorang kalau bisa dibilang itu pengiklan, iklan layanan. Itu kan semuanya adalah seseorang yang memiliki yang bisa disebut sebagai marketer. Jadi orang yang bisa memasarkan sebuah produk, yang mana apabila dia melakukan pemasaran, dia harus bisa memiliki atau harus paling tidak memiliki keahlian untuk mempengaruhi calon pembelinya, baik itu secara waktunya, level, komposisi, dan juga bagaimana nanti merayu si pembeli untuk bisa ikut membeli membeli produk kita, seperti itu ya. Selanjutnya di ruang lingkup pasar sendiri, sementara pasar sendiri banyak didefinisikan sebagai tempat fisik di mana pembeli dan penjual berkumpul untuk melakukan exchange trade ya, atau transaksi pertukaran barang.
Seorang ahli ekonomi mengatakan bahwa pasar adalah sebagai kumpulan pembeli dan penjual yang melakukan transaksi atas sebuah produk tertentu. Para pelaku bisnis biasanya menggunakan istilah pasar untuk mencakup berbagai pengelompokan pelanggan, misalnya pelanggan pasar, pelanggan potensial, dan lain-lain. Oke, kita masuk di sesi yang kedua, yakni konsep pemasaran ya. Untuk konsep pemasaran sendiri itu jika kita lihat konsep pemasaran muncul pada awal tahun 1950-an yang mana pada zamannya waktu itu perusahaan hanya menjalankan pemasaran mencakup dengan 2 kata yang saja. Jadi belum ada yang namanya memanage penjualan dan lain-lain. Jadi pada awal tahun 1950-an itu bagaimana konsep pemasaran itu hanya ada 2 kata, yakni kita buat dan kita jual. Hanya seperti itu. Jadi kita nggak memperhitungkan nanti ada yang beli atau tidak, yaitu urusan nanti. Jadi pada tahun segitu yang ada di pikiran seorang penjual itu atau seorang marketer yang memasarkan itu hanya ada 2 kata saja, yakni kita buat, kita jual. Jadi para pemasar itu mengatakan, inilah produk yang saya buat, silahkan Anda beli. Apakah Anda mau beli atau Anda tidak mau beli, silahkan. Seperti itu. Jadi orientasinya pada saat itu hanya kepada sebuah produk. Jadi pelanggan atau konsumen tidak pernah ditempatkan pada posisi tertinggi. Jadi semakin bagus produk yang dibuat, berarti semakin banyak yang beli. Misalnya hanya seperti itu untuk konsep pemasarannya. Jadi bagi mereka produk apapun yang dibuat, kita tinggal memasarkan ke pasar, ada yang beli atau tidak. Jadi kita nggak perlu tahu calon pembeli kita itu seperti apa, nanti ada yang beli apa tidak, terus pasarnya itu seperti apa. Nah itu karena pada awal tahun 1950-an itu orientasinya hanya kepada produk. Jadi tidak berorientasi pada pelanggan ataupun konsumen. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih konsep dasar pemasaran sekarang dan yang akan datang? Apakah masih sama pada tahun 1950-an, yakni berorientasi pada produk? Pertanyaan kan seperti itu. Jadi, konsep buat dan jual untuk kondisi sekarang tidak dapat dipertahankan lagi. Paling tidak ada pergeseran filosofis kata dari buat dan jual menjadi pahami dan tanggapi. Jadi yang mana jika dulunya konsep dasar pemasaran itu hanya membuat dan menjual, maka untuk di masa sekarang nih itu ada pergeseran nih, yang dulunya hanya buat dan jual sekarang menjadi pahami dan tanggapi. Yang mana konsep pemasaran saat ini adalah kuncinya perusahaan harus lebih efektif dibandingkan para pesaing-pesaing mereka dalam menciptakan, menyerahkan, dan memperkenalkan nilai dari produk mereka ke pelanggan. Sehingga nantinya perusahaan dapat membidik pasar dengan baik dan juga apa yang mau diluncurkan kepada pelanggan itu tersampaikan. Sehingga pelanggan pun di posisi ini ditempatkan sebagai sesuatu yang sangat prioritas. Jadi tidak hanya kita membuat sebuah produk untuk dijual, tetapi kita juga memperhitungkan bagaimana sih nanti pelanggan kita, siapa sih yang mau kita berikan produk kita ini. Jika kita membuat produk seperti ini, siapa yang menjual, siapa yang membeli, kan seperti itu. Nah, itu semua itu merupakan konsep dasar pemasaran yang sekarang ini. Jadi nggak hanya kita memproduksi lalu kita jual seperti itu ya. Jadi lebih kepada orientasinya kepada bagaimana kita
memahami dan menanggapi apa sih yang diinginkan daripada konsumen itu sendiri. Terus bagaimana kita tanggap dalam dalam mengikuti dunia persaingan terkait apa yang kita jual tersebut. Jadi kita harus unggul dibandingkan para pesaing-pesaing kita. Seperti itu ya. Nah, membahas hal tersebut, kita juga harus tahu nih bagaimana konsep daripada core marketing sendiri. Jadi di situ ada beberapa core marketing yang harus kalian ketahui. Yang pertama yakni need, wants, and demands. Yang kedua products and service. Yang ketiga value, satisfaction, and quality. Yang keempat exchange, transaction, dan relationship. Dan yang kelima pasar. Jadi untuk penjelasannya akan saya jabarkan satu persatu, yang mana core daripada konsep marketing yang pertama adalah kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Cara berpikir pemasaran mulai dengan kebutuhan dan keinginan manusia, yang mana manusia membutuhkan makanan, udara, air, pakaian, rumah untuk hidup. Di luar ini, manusia ingin rekreasi, pendidikan, maupun jasa lainnya. Ada perbedaan kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kebutuhan manusia adalah keadaan merasa tidak memiliki kepuasan dasar. Manusia membutuhkan makanan, pakaian, perlindungan, keamanan, hak milik, harga diri, dan beberapa hal lain untuk bisa hidup. Sedangkan keinginan adalah hasrat untuk memuaskan kebutuhan tertentu, yang mana apabila kita penuhi kebutuhan akan hasil tersebut, maka kita akan mendapatkan kepuasan tertentu. Sedangkan demand atau permintaan adalah keinginan sesuatu yang didukung dengan kemampuan serta kesediaan untuk membelinya. Jadi per konsep kita yang pertama yakni kebutuhan, keinginan, dan permintaan adalah bagaimana cara berpikir daripada pemasaran untuk memenuhi segala jenis kebutuhan manusia. Itu yang pertama ya. Jadi kita harus tahu dulu apa saja sih yang dibutuhkan oleh manusia itu sendiri. Jadi jika dari pengertian di sini, manusia itu membutuhkan makanan, udara, air, pakaian, dan lain-lain. Itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Nah, biasanya dari kebutuhan-kebutuhan itu kita bisa menggalinya dari adanya sebuah keinginan, yang mana keinginan nanti bisa menimbulkan sebuah permintaan-permintaan terkait apa yang akan kita pasarkan atau kita jual. Baru setelah hal itu kita ketahui, kita mengarah kepada sebuah produk. Biasanya orang memenuhi kebutuhan dan keinginannya dengan barang atau jasa, atau yang bisa kita sebut produk. Jadi produk di sini adalah barang dan jasa. Jadi kita definisikan produk sebagai sesuatu yang dapat ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, dan juga permintaan daripada pelanggan kita. Jadi setelah kita tadi di awal belajar ya, bagaimana cara berpikir sebagai seorang marketer, bagaimana kita melakukan pemasaran, maka jika kita mau memasarkan harus tahu dulu nih apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan, dan bagaimana memenuhi permintaan. Maka setelah itu kita harus belajar ke produknya. Jadi produk itu bisa berupa barang dan jasa, yang mana produk itu nantinya akan ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan juga keinginan bahkan permintaan daripada si pelanggan itu sendiri. Nah, yang ketiga baru nilai, kebudayaan, dan juga kepuasan. Ada beberapa produk yang dapat memenuhi kebutuhan seperti sepeda motor, mobil, dan lain-lain. Pilihan-pilihan ini adalah kelompok pilihan
produknya. Sedangkan konsep dasarnya adalah nilai kepuasan daripada si pelanggan itu sendiri. Jadi nilai setiap produk sebenarnya tergantung dari seberapa jauh produk dapat mendekati yang namanya produk ideal. Produk ideal di sini adalah produk yang dapat memenuhi kriteria daripada si calon pelanggan atau bisa memberikan kepuasan tersendiri bagi pelanggan. Yang keempat, transaksi, exchange, dan juga relationship. Setelah kita memiliki produk dan juga kita mendapatkan nilai daripada produk kita, maka kita akan dilanjutkan kepada hal yang keempat, yakni pertukaran, transaksi, dan juga relationship ataupun hubungan. Pemasaran timbul saat orang memutuskan untuk memenuhi kebutuhan serta keinginannya dengan pertukaran atau dengan melakukan transaksi. Pertukaran merupakan salah satu dari 4 cara orang mendapatkan sebuah produk. Jadi ada 4 cara ya untuk seseorang dapat mendapatkan suatu produk, yakni cara yang pertama yaitu dengan menghasilkannya sendiri atau kita harus membuatnya. Cara yang kedua yakni dengan memaksa atau kita merampas daripada orang yang membuat. Cara yang ketiga adalah meminta, dan yang terakhir adalah kita bertukar. Nah, ini adalah cara yang paling fair ya menurut saya daripada cara yang kedua ataupun ketiga, ataupun cara yang melelahkan. Untuk cara yang pertama kita membuat sendiri. Jadi untuk cara yang terakhir ini, cara yang keempat adalah cara yang sangat memudahkan atau win-win solution bagi seorang penjual dan juga pembeli. Itu ya, pertukaran adalah cara mendapatkan suatu produk yang diinginkan dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai gantinya. Exchange sendiri ini atau pertukaran ini sendiri adalah konsep dasar daripada sebuah pemasaran. Nah, jika kalian lihat ya, di sini ada supaya terjadi pertukaran atau exchange, tadi kita sudah bahas ya. Ada paling tidak harus ada dua belah pihak, harus ada sesuatu yang bernilai dan lain-lain. Tadi kita sudah bahas di slide sebelumnya tadi. Oke, selain kita mengetahui konsep keempat tadi, kita juga harus belajar tentang konsep yang kelima, yakni pasar atau market. Yang mana pasar terdiri dari sebuah pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan atau keinginan tertentu serta mau dan mampu turut dalam pertukaran untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan tertentu. Itu adalah definisi daripada pasar. Jadi pasar ini tempat potensialnya jadi daripada si pelanggan dan juga pembeli untuk melakukan kegiatan pertukaran atau exchange. Itu ya. Jadi seperti ini ya, kalau kita gambarkan, kita harus sebagai seorang, kalau marketing konsepnya itu seperti ini. Jadi ada sebuah permasalahan, kita harus mengetahui dulu apa sih yang mereka inginkan, bagaimana kehidupannya, gaya hidupnya, budayanya seperti apa. Lalu dari situ kita membuat sebuah produk, yang mana produk nanti diharapkan itu memiliki value dan klasifikasi tersendiri. Sehingga nantinya produk tersebut bisa kita tawarkan di pasaran. Sehingga menarik minat pembeli untuk melakukan pertukaran. Nah, setelah nanti terdapat pertukaran, di sini diharapkan setelah terjadi pertukaran, terjadi hubungan yang baik antara penjual dan pembeli sehingga nantinya si penjual dan pembeli ini dapat mendapatkan apa yang masing-masing mereka inginkan. Si pembeli mendapatkan hal yang dia inginkan dan penjual juga mendapatkan apa yang ia inginkan daripada si pembeli. Dan diharapkan nantinya ini akan terjadi pada sebuah tempat yang bernama market ataupun pasar. Oke, itu ya gambaran singkat daripada apa yang disebut sebagai marketing core concept. Nah, ini konsep pemasaran modern. Jika tadi kita tahu ya, untuk pemasaran
dari segi lama itu pada tahun 1950-an yaitu menggunakan hanya dua kata, yaitu jual, produk, produksi, dan juga jual. Dan yang kedua, dan di masa sekarang itu kita harus bisa memahami bagaimana pasar. Nah, konsep pemasaran modern itu bisa kita lihat di gambar tersebut. Yakni untuk melakukan pemasaran, kita harus melakukan 4 langkah tersebut yang ada di slide ya. Yang pertama yakni menetapkan target pasar. Itu titik awalnya. Jadi jika digambar adalah di sini ya. Jadi sebelum kita melakukan pemasaran, kita harus tahu dulu nih target pasar kita itu apa. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita tahu tujuan pelanggannya apa. Jadi yang pertama kita tahu misalkan target pasarnya kita mau menjual ikan di daerah perkebunan. Yang mana di daerah perkebunan itu kita tahu bahwa di daerah perkebunan sangat sulit mencari ikan misalkan gitu. Untuk komoditi ikannya misalnya di sana banyak sayur tapi sangat kurang untuk komoditi ikannya. Jadi baru dari situ setelah mengetahui kebutuhan pelanggan tersebut akan dijadikan fokus untuk pemasaran dia. Jadi setelah kita tahu, misalkan sebagai contoh tadi ya, di situ di daerah pegunungan itu tidak ada orang yang jualan ikan. Akhirnya dari situ, dari kita tahu bahwa kebutuhan pelanggan di sana adalah ikan gitu ya. Jadi kita fokusnya di jualan ikan. Baru setelah itu kita menjalankan pemasaran secara terintegrasi. Jadi kita tahu dulu, setelah kita tahu fokusnya, kebutuhan pelanggannya apa, lalu kita mulai nih melakukan pemasaran secara terintegrasi. Jadi kita harus tinjau dulu sarana prasarannya gimana. Nah, lalu nanti kita harus ikan apa saja yang kita jual, nanti nilai jualnya seperti apa, kita harus jual berapa. Nah, itu merupakan selain ada fokus tadi ya, kita juga harus melakukan pemasaran secara terintegrasi, baik itu melalui sarananya, baik itu melalui kelengkapan apa yang kita jual, dan lain-lain. Baru setelah itu kita memasuki fase terakhir ini, yakni fase evaluasi, di mana apa yang kita lakukan tersebut itu menciptakan kepuasan pelanggan atau tidak. Jadi jika kita belum mencapai kepuasan tersebut kepada pelanggan, nanti kita harus mengevaluasi nih, apa saja yang harus kita betulkan dan apa harus kita benahi untuk kedepannya, supaya apa yang kita bangun di sini, pemasaran yang kita bangun akan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat bagi diri kita dan juga bagi pelanggan nantinya. Jadi di sini kalian bisa lihat ya bahwa konsep pemasaran modern juga itu sangat memposisikan pelanggan sebagai poros utamanya. Jadi tidak hanya memposisikan produknya itu harus bagus seperti apa, jadi di sini lebih kepada fokusnya kepada bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan pelanggan dan juga bagaimana pelanggan itu bisa mendapatkan kepuasan daripada apa yang kita jual, seperti itu. Nah, ini adalah itu tadi ya, bagaimana pemasaran modern memposisikan customer sebagai titik poros utamanya. Nah, dari customer ini setelah kita melakukan pemasaran, baru kita melakukan beberapa research tentang apa saja sih yang kurang, seperti yang saya bilang tadi ya. Nah, dari bidang produksi itu apa saja yang kurang, dari finansial dan juga dari human resource manajemennya, yang mana kesemua ini diharapkan
bisa mendukung sebuah pemasaran yang mana poros utamanya adalah si pelanggan atau customer. Itu adalah model organisasi pemasaran modern. Oke, kita lanjut ke tema selanjutnya, yakni tujuan daripada pemasaran. Tujuan daripada pemasaran sendiri itu adalah mengenalkan produk, mendekatkan produk, dan memahamkan produk kita kepada konsumen. Jadi tidak mungkin ada sebuah penjualan atau transaksi apabila si konsumen atau customer itu tidak mengetahui apa sih produk yang kita jual, dan juga mereka tidak akan membeli produk yang kita jual apabila tidak memahami apa yang produk tersebut. Jadi itu adalah tujuan dari pemasaran sendiri. Yang pertama, mengenalkan produk ke konsumen. Yang kedua, mendekatkan produk ke konsumen, dan juga memahamkan produk yang kita jual kepada konsumen, sehingga nantinya tercipta sebuah relationship yang saling menguntungkan antara si produk dan juga produk yang kita buat dan juga si konsumen. Seperti itu ya. Pemasaran sendiri yang pertama, jika ini tadi adalah tujuan pemasaran ya. Tujuan pemasaran lainnya yakni yang pertama yakni mengubah sikap orang-orang yang tidak menyukai menjadi menyukainya. Itu adalah tujuan daripada pemasaran sendiri ya. Adalah yang pertama mengubah. Jadi yang mana orang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Orang yang awalnya tidak suka menjadi suka. Itu adalah tujuan utama daripada pemasaran. Dan yang kedua, mendorong atau simulation marketing. Yang mana mendorong atau merangsang kebutuhan orang-orang yang semula tidak berminat menjadi minat kepada sebuah produk ataupun jasa. Dan yang ketiga, mengembangkan atau developmental marketing, yakni membuat suatu produk atau jasa yang baru untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang selama ini belum terakomodir. Jadi kalau mengembangkan ini lebih kepada bagaimana kita sudah melakukan sebuah riset di suatu tempat sehingga di mana diharapkan kita setelah meluncurkan sebuah produk baru, maka produk tersebut bisa memenuhi kebutuhan yang selama ini belum terakomodir di tahun-tahun sebelumnya, seperti itu ya. Jadi lebih kepada pengembangan suatu produk untuk memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi. Ada juga tujuan daripada pemasaran yakni memanfaatkan lagi atau mengaktifkan lagi remarketing, yaitu mengaktifkan lagi keinginan atas produk atau jasa yang sudah menurun permintaannya. Biasanya kan kalau kalian lihat ada beberapa produk itu yang sudah melalui masa maturity-nya, di mana dia itu sudah tidak banyak lagi peminatnya. Biasanya itu ada sebuah perusahaan yang melakukan remarketing ini. Jadi misalkan itu diubah kemasannya sehingga lebih menarik atau gimana, itu yang dinamakan sebagai remarketing. Jadi kita mengaktifkan kembali keinginan pembeli untuk membeli tersebut dari sesuatu barang yang barang itu sudah melalui maturity-nya. Jadi sudah melakukan penurunan atas permintaannya. Dan yang kelima, ada penyelarasan, yaitu mengubah pola permintaan sehingga dapat sesuai dengan pola penawaran. Jadi ini lebih kepada bagaimana pabrik atau produsen itu menyesuaikan dengan keadaan pasar yang ada, seperti itu. Dan yang keenam, memelihara tingkat penjualan yang ada dalam menghadapi persaingan yang makin ketat. Jadi bagaimana kita mempertahankan produk kita yang sudah memiliki nilai jual yang bagus itu supaya tidak mengalami penurunan di pasar-pasar
di persaingan pasar yang semakin ketat, seperti itu ya. Yang ketujuh, mengurangi atau demarketing, mengurangi tingkat permintaan atas produk atau jasa yang telah ada. Biasanya ini dilakukan apabila tingkat pasokan itu menurun ataupun pasokan bahan bakunya ya itu menurun, atau untuk meminimalisir kebosanan daripada si pelanggan. Jadi demarketing itu seperti itu ya, mengurangi sehingga nanti permintaan orang kepada barang tersebut akan semakin banyak, nanti barang itu akan dikeluarkan. Seperti hanya kalian ketahui kan bahwa di prinsip ekonomi itu semakin sedikit langka sebuah barang, maka akan semakin banyak permintaannya, seperti itu ya. Itu daripada fungsi mengurangi atau demarketing. Yang ke-8, merintangi, yakni menghancurkan atau merintangi permintaan kepada sebuah produk atau jasa tertentu. Jadi sebuah produk itu terkadang itu harus sudah mengalami tingkat yang tidak bisa dijual lagi, seperti itu ya. Dari itu kita harus bisa merintangi hal tersebut atau mengcounter apa yang sudah ada yang sedang tidak bisa berjalan tersebut menjadi sesuatu yang menguntungkan bagi sebuah perusahaan. Misalkan di situ membuat misalkan contohnya ya, di pabrik Aqua itu kan, misalkan di pabrik Aqua sendiri itu kan di dalamnya itu kan ada beberapa merek lain. Seperti misalkan di Aqua itu terdapat merek Swa, merek apa, yang mana biasanya jika sebuah perusahaan itu sudah mengetahui mangsa pasarnya daripada sebuah produk, misalkan produk ini itu masa pasarnya cukup sekian dan itu akan stagnan di situ, maka dia akan meluncurkan beberapa produk lain yang serupa tetapi dengan brand-brand lain, yang mana diharapkan nantinya brand-brand tersebut akan mencari pasar-pasar berbeda, yang mana nantinya pasar-pasar tersebut itu bisa memberikan income berlebih sehingga pendapatan yang stagnan tadi bisa bertambah. Seperti itu yang dimaksud merintangi itu. Jadi pendapatan perusahaan yang stagnan bisa bertambah dengan adanya sebuah strategi-strategi seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana sih menghadapi persaingan dari pasar? Yang mana persaingan dari pasar sudah jelas semakin tahun itu kan semakin bertambah ketat, semakin bertambah ngeri gitu ya. Jadi yang harus kita lakukan di mana kita menghadapi evolusi bisnis itu, yang pertama kita karena filosofi bisnis telah berkembang, begitu pula peran pemasarannya, maka kepuasan pelanggan sekarang menjadi inti dari sebagian besar perusahaan besar yang telah sukses. Jadi kita harus memproduksi sebuah produk itu ya, terus bagaimana kita menjualnya, kita memasarkannya. Nah, kita juga harus melakukan sosial marketing, yang mana sosial marketing ini lebih kepada porosnya itu kepada si customer atau pelanggan. Jadi pelanggan itu adalah inti daripada pemasaran. Jika kita mempunyai pelanggan yang setia, otomatis bisnis kita akan berjalan. Karena apa? Karena adanya relationship tadi ya, yang kita bilang tadi. Nah, untuk menghadapi persaingan pasar itu ada beberapa konsep aktivitas pemasaran yang mendasar dalam menghadapi persaingan, yakni konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran, dan juga konsep pemasaran perluasan masyarakat. Yang pertama, untuk menghadapi persaingan pasar ya, yang bisa kita bahas di sini adalah konsep produksi.
yakni the production concept how the consumer will prefer products that well available inexpensive. Yakni konsep produksi meyakini bahwa konsumen akan lebih menyukai produk-produk yang tersedia di mana-mana dan harganya itu murah. Jadi jika kita ingin survive dalam sebuah bisnis, maka kita harus jika kita mengikuti sebuah konsep produksi ini ya, berarti kita harus membuat sebuah produk yang mana produk itu tersedia di mana-mana dan memiliki harga yang sangat terjangkau. Jadi produsen atau manajemen harus berkonsentrasi pada efisiensi produk dan juga bagaimana distribusi produk tersebut. Itu kuncinya. Kunci yang pertama kalau kita mengikuti konsep produksi. Konsep kedua yang bisa kita ikuti untuk bisa survive dalam hal pemasaran yakni konsep produk. Ya, konsep produk meyakini bahwa konsumen akan lebih menyukai produk-produk yang menawarkan kualitas yang baik atau fitur-fitur yang inovatif. Jadi di konsep yang kedua ini adalah menekankan, jika tadi menekankan kepada distribusinya ya, dan juga pembuatan produknya. Dan di konsep yang kedua ini, manajemen harus terus melakukan pengembangan produk serta melakukan inovasi dan melakukan perbaikan secara berkesinambungan. Itu daripada yang kedua. Ini biasanya berjalan di produk-produk seperti HP, laptop, dan lain-lain, yang mana kesemuanya itu menuntut adanya inovasi yang berkesinambungan atau secara terus-menerus. Konsep yang ketiga yakni konsep penjualan, di mana meyakini bahwa bila konsumen dan pelaku bisnis dibiarkan saja, maka mereka tidak akan membeli dalam jumlah yang memadai produk-produk dari perusahaan. Perusahaan harus melakukan usaha penjualan dan promosi yang lebih agresif. Jadi di sini, kalau di sini ya di konsep penjualan itu lebih kepada penekanannya, itu lebih kepada bagaimana kita melakukan promosi yang atau pengenalan produk kepada konsumen secara lebih agresif. Konsep lain yang bisa dilakukan untuk bisa survive yakni konsep pemasaran, yang mana di konsep ini meyakini bahwa kunci untuk mencapai tujuan perusahaan, untuk mencakup usaha perusahaan, untuk menjadi lebih efektif daripada para pesaingnya, itu lebih dalam hal menciptakan, menyampaikan, dan mengkomunikasikan kepada pasar sasaran yang telah ditetapkan sebagai nilai manfaat yang tepat bagi konsumen. Jadi kalau di konsep pemasaran sendiri lebih kepada bagaimana perusahaan itu secara efektif bisa menyampaikan kepada pelanggannya, kepada konsumennya, bahwa barang yang kita jual itu memiliki nilai manfaat bagi konsumen itu. Seperti itu. Sedangkan yang terakhir yakni konsep social marketing. Di konsep ini, untuk bisa survive, konsep ini meyakini bahwa tugas perusahaan adalah menetapkan kebutuhan, keinginan, dan kepentingan pasar, dan memberi yang mana kepentingan pasar dan sasaran pasar tersebut memberikan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien daripada para pesaing dengan cara menjaga atau meningkatkan relationship dengan konsumen dan juga masyarakat. Jadi untuk konsep yang terakhir ini itu lebih kepada bagaimana kita menjaga hubungan baik dengan para pelanggan kita. Jika kita memiliki hubungan yang baik, seperti yang saya jelaskan tadi ya, maka otomatis kita bisa dengan mudah memasarkan apa yang kita mau pasarkan. Karena dengan adanya hubungan yang baik, apa yang mau disampaikan perusahaan terkait produknya itu akan secara bisa tersampaikan karena kita sudah memiliki hubungan yang baik dengan customer. Seperti itu. Nah ini ya, kalau kalian
bisa lihat di situ ada beberapa perbedaan antara konsep penjualan dan juga pemasaran. Baik itu ditinjau dari titik awal, fokus, cara, dan juga akhirnya. Itu daripada konsep penjualan. Jika kalian lihat di situ, kalau konsep penjualan, titik awalnya adalah pabrik. Bagaimana kita dan yang mana fokusnya adalah produk-produk kita yang sudah ada. Jadi bagaimana kita menjual, bagaimana kita melakukan penjualan dan melakukan promosi. Nah, tujuan utamanya yakni laba lewat volume penjualan yang besar. Sedangkan konsep pemasaran, targetnya itu adalah target pasar. Fokusnya itu lebih kepada bukan hanya produk lagi, tapi kepada kebutuhan pelanggan. Caranya adalah pemasaran secara berkesinambungan. Tujuan utamanya atau goalnya itu adalah laba lewat atau laba yang didapat daripada rasa kepuasan pelanggan. Sehingga dengan adanya kepuasan pelanggan, pelanggan akan kembali lagi kepada kita. Kita nantinya akan mendapatkan laba daripada hal tersebut. Nah, ini yang bisa kita lihat ya, orientasinya. Jika yang pertama tadi berorientasi pada produknya, dan yang kedua berorientasi kepada kebutuhan konsumen. Seperti yang dijelaskan pada gambar sebelumnya. Ini saya ambil daripada buku Jobber and Lanster pada tahun 2009 tentang Selling and Sales Marketing edisi ke-8, yang mana dia juga menjelaskan hal yang sama seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya tadi. Kesimpulannya di sini yang pertama, tujuan daripada pemasaran adalah untuk mempertemukan kebutuhan dan keinginan yang menjadi pelanggannya. Jadi mempertemukan antara si penjual dan si pembeli sehingga terakomodir antara keinginan daripada kedua belah pihak. Yang kedua, lingkungan pasar sangat dinamis, lalu terjadi perubahan dengan cepat dan selalu berubah-ubah. Maka dari itu, penjual atau produsen itu harus pintar-pintar dalam mengatur strategi pemasarannya. Dan yang ketiga, perusahaan atau organisasi perlu informasi yang akurat dan mutakhir atau up to date dalam menentukan strategi pemasarannya. Dan yang keempat, dalam menanggapi persaingan yang semakin ketat, perusahaan harus memahami konsep dasar untuk menghadapi persaingan, yakni konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran, dan juga konsep pemasaran berwawasan masyarakat. Jadi konsep mana yang nanti mau dikembangkan untuk bisa menjadi lebih survive. Yang kelima, seorang marketer harus mempelajari yang pertama keinginan pelanggan, persepsi, pengamatan, kesukaan, kebiasaan berbelanja, dan juga pembelian. Hal ini akan memberikan perusahaan untuk menjadi kata kunci untuk mengembangkan sebuah produk baru. Jika kalian tahu apa yang diinginkan oleh pelanggan, maka hal tersebut juga akan memberikan feedback baik pada perusahaan. Jadi perusahaan itu bisa mengembangkan produk sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh pasar. Juga dapat perencanaan produk untuk masa depan yang lebih matang, serta dapat membuat kebijakan-kebijakan terkait harga dan bagaimana pendistribusiannya. Oke, yang keenam, yakni untuk mengevaluasi peluang pasar yang ada dibutuhkan suatu sistem informasi pemasaran yang dapat dipercaya. Untuk itu diperlukan sebuah marketing research atau penelitian terkait pasar tersebut. Perusahaan dapat melayani pelanggannya dengan baik hanya dengan meneliti ulang pelanggan-pelanggan dan kebutuhan-kebutuhannya. Jadi diharapkan nantinya itu kalian itu bisa mengevaluasi pasar menggunakan sebuah sistem. Jadi hal ini sudah banyak diterapkan di perusahaan-perusahaan besar ya. Biasanya perusahaan-perusahaan besar itu sudah mempunyai big data sendiri yang mana data-data tersebut berisi terkait data-data konsumennya. Misalkan
ada sebuah produk, ada sebuah produsen makanan gitu ya. Nah, di situ dia memproduksi beberapa makanan. Misalnya ada makanan A, B, C, dan D gitu. Jadi dari beberapa yang dia jual beberapa tahun, dia itu dapat mengetahui misalkan di Jawa Timur itu lebih suka produk yang A, Jawa Barat produk yang B, di Jawa Tengah itu suka produk yang C. Jadi dari situ nanti dia akan lebih efisien dalam hal distribusi, dalam hal pemasaran, juga dalam hal produksinya. Karena dia sudah mengetahui nih karakteristik orang di sana, bagaimana tingkat penjualan di sana, apa yang harus dia lakukan promosinya, bagaimana. Itu merupakan sebuah sarana untuk mengevaluasi peluang pasar yang mana nantinya dapat memberikan feedback baik bagi perusahaan atau yang bisa disebut marketing research. Oke ya, itu jadi untuk global market sendiri atau perekonomian dunia terkait pasar global, itu kalian harus bisa memahami beberapa hal terkait digitalisasi dan juga konektivitas, diintermediasi, reintermediasi, customisasi dan customerisasi, konvergensi dan industri. Itu adalah sebuah beberapa hal yang nantinya akan mempengaruhi global market atau perekonomian yang ada di dunia. Jadi mungkin untuk pertemuan kita bahas di pertemuan-pertemuan kita nanti selanjutnya ya terkait global market ini. Jadi untuk minggu ini manajemen pemasaran kita cukupkan bagaimana pada tujuan tadi ya. Oke. Itu nanti kalian bisa baca sendiri ya terkait apa itu digitalisasi dan koneksivitas untuk apa? Jadi gini, kita jelaskan aja ya. Kan cuma tinggal sedikit. Jadi untuk digitalisasi dan konektivitas ini adalah lebih kepada model bagaimana penjualan secara online itu di zaman sekarang itu akan membuka peluang untuk melakukan pemasaran secara berlebih. Kalian tahu ya bahwa di beberapa e-commerce itu juga sangat membuka peluang bagi perusahaan-perusahaan untuk melakukan penawaran-penawaran atau memasarkan barang-barang apa yang mereka mau jual seperti itu. Dan yang kedua, disintermediasi dan reintermediasi adalah perantara bagi retail terpotong dan bermunculan perusahaan-perusahaan.com dalam skala besar. Jadi untuk masa sekarang ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mulai bermunculan. Nah, perusahaan-perusahaan online ini biasanya hanya melakukan penjualan produk daripada perusahaan lain seperti yang dilakukan oleh Shopee dan lain-lain seperti itu ya. Jadi mereka itu tidak memproduksi barang sendiri, tapi mereka ini hanya sebagai mediasi atau perantara bagi si penjual, di perantara untuk mempertemukan si penjual dan pembeli melalui sebuah website. Dan yang ketiga yakni customisasi dan customerisasi, dan ini memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk membuat atau merancang sendiri apa yang dia inginkan. Itu sudah masuk di era sekarang ini ya. Jadi selain tadi sudah ada banyak fasilitas, juga banyak peluang untuk memasarkan. Baik, dan ini yang sekarang lagi berkembang, yakni bagaimana customisasi diberikan secara penuh untuk mendapatkan effort baik bagi pelanggan. Dan terakhir yakni konvergensi industri. Ya, batasan industri untuk semakin tidak jelas ya, karena dengan adanya hal tersebut maka akan semakin meluas apa itu yang disebut pemasaran tadi, apa semakin banyak peluang, semakin banyak perantara, otomatis kan batasan industri sendiri yang tadinya itu hanya terkotak-kotak beberapa orang yang jual di sini
kita bisa nih ambil dari seluruh pelosok penjuru dunia untuk kita jual. Jadi batasan industri menjadi semakin melebar dan semakin tidak jelas karena dengan adanya e-commerce tersebut. Itu adalah cuplikan apa yang akan terjadi ke depannya. Ya, maka dari itu kalian harus membentuk opini kalian sendiri terkait bagaimana pemasaran itu nantinya. Nah, dari situ kita harus mengambil sisi positif daripada pemasaran. Bagaimana kita bisa survive nantinya untuk melakukan sebuah bisnis atau sebuah ide. Dari sini diharapkan kalian bisa tahu, jika kalian bisa memanage sebuah strategi pemasaran, maka kalian diharapkan nantinya itu bisa sukses untuk memasarkan produk-produk yang nantinya ingin kalian luncurkan di pasaran. Oke, untuk minggu ini terkait manajemen pemasaran mungkin kita cukupkan sekian ya. Jadi mungkin nanti apabila ada yang tidak jelas, kalian bisa tanyakan ke saya melalui chat pribadi, melalui langsung di grup Google Classroom, itu kalian bisa chat langsung ya terkait mungkin ada yang kurang jelas daripada materi kita pada minggu kali ini. Baiklah, untuk materi kita sudah habis, kita cukupkan sekian. Untuk pelajarannya saya harap kalian lebih ditingkatkan lagi. Untuk teman-teman, karena mengingat nilai UTS kalian kemarin yang cukup sih, jadi hari kalian harus bisa ekstra di nanti tugas-tugas dan juga untuk UAS-nya. Semoga berhasil ke depannya untuk materi atau untuk pertemuan kita nanti, misalkan di minggu ke depannya kita bisa live, maka kita akan bertemu pada sekitar jam 8.15, yang mana kita akan berjumpa setelah kita melakukan sholat tarawih. Baiklah, untuk kesempatan kita kali ini saya akhiri. Terima kasih sudah hadir pada mata kuliah saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum.